Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rizki di tangan Allah. Aku percaya rizki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rizki untukku. Semut aja ditanya Nabi Sulaiman tentang rezeki, adakah rezeki untukmu? Semut aja bisa ngejawab, rezeki di tangan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue tentunya Irfan Guci. Kali ini kita bakal reaction video lagi. Nah, kemarin gue ketemu judul ada 10 hewan yang dijamin masuk surga. Kemarin gue ketemu video lagi. Di situ disebutin bahwa ada 10 hewan yang dijamin masuk surga tanpa hisap. Tuh, enak banget nggak guys? Tuh, hewan aja bisa masuk surga tanpa hisap dan dijamin. Sebenarnya kita manusia juga bisa sih masuk surga tanpa hisap. Tapi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya ada 73 golongan, yang 72 bakal masuk neraka dulu baru nanti masuk surga. Nah, ada satu golongan yang langsung masuk surga tanpa hisap. Nah, itu kan semua orang berharap bisa masuk ke dalam satu golongan itu tuh manusia. Nah, dan sekarang ternyata hewan juga ada yang dijamin oleh Allah langsung masuk surga tanpa hisap, guys. Pengen tahu? Penasaran? Hewan apa aja itu yang dijamin masuk surga tanpa hisap? Yuk sama-sama kita lihat videonya. Wabarakatuh. Sahabat beriman, surga dan neraka merupakan tempat yang akan dihuni kelak setelah mengalami kematian. Mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan berupa surga. Sebaliknya, untuk mereka yang ingkar akan masuk ke dalam neraka. Namun, tahukah Anda, surga dan neraka tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Selain manusia, ada juga binatang yang akan masuk ke dalam surga. Bahkan 10 diantaranya sudah dipastikan akan menjadi penghuni surga. Tentu saja 10 binatang ini memiliki keistimewaan dibandingkan binatang lainnya di muka bumi. Keistimewaan yang dimiliki tersebut adalah kepatuhan mereka kepada tuannya dan turut berjuang dalam menegakkan agama tauhid di muka bumi. Lalu hewan apa sajakah yang pasti masuk surga? Berikut ulasannya. Unta Nabi Soleh alaihi salam. Pertama, unta Nabi Soleh alaihi salam. Catat ya, kalau yang pengen catat. Pertama, unta Nabi Soleh alaihi salam. Binatang yang dipastikan masuk surga adalah untanya Nabi Soleh alaihi salam. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Soleh alaihi salam, namun dibunuh oleh kaumnya yang bernama Tsamud. Karena hal tersebut, maka Allah memberikan azab berupa dihancurkannya kaum Tsamud tersebut, dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Kisah mengenai unta Nabi Soleh alaihi salam ini dapat dilihat dalam Al-Quran, Surah Hud ayat 64 hingga 68. Anak sapi Nabi Ibrahim. Yang kedua, anak sapi Nabi Ibrahim. Pertama tadi unta Nabi Soleh. Yang kedua, anak sapi Nabi Ibrahim. Kenapa bisa masuk surga? Yuk kita lihat. Anak sapi Nabi Ibrahim. Binatang kedua yang pasti masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim alaihi salam. Sapi tersebut hendak dihidangkan kepada tamu Nabi Ibrahim, yakni para malaikat yang membawa kabar kelahiran anak bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam." Ibrahim menjawab, "Salamun," adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, "Silahkan Anda makan." Tetapi mereka tidak mau memakannya. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut.
dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishak. Quran Surah Az-Zariyat ayat 24 hingga 30. Kambing Nabi Ismail. Yang ketiga, kambing Nabi Ismail. Tadi kalau nggak salah, apa ya tadi pertama ya, lupa. Pokoknya yang ketiga, kambing Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang tidak lain adalah Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi karena keikhlasan serta kepatuhan Nabi Ismail kepada Allah, maka Ismail yang hendak disembelih tersebut berubah menjadi seekor kambing yang gemuk lagi sehat. Dan malaikat pun menyelamatkan Ismail dari penyembelihan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dramatis ini tercantum dengan jelas dalam surah Asy-Syafa'at ayat 102 hingga 107. Nyata sudah kesabaran dan ketaatan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Oh, jadi kambing Nabi Ibrahim itu maksudnya kambing yang menggantikan Nabi Ismail kan? Nabi Ibrahim dapat perintah tuh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail karena itu perintah di Allah, Nabi Ismail sebagai anaknya bersedia. Nah, pada saat akan disembelih, Nabi Ismail diganti dengan kambing atau domba yang diganti oleh Allah gitu. Jadi tidak jadi menyembelih anaknya yang sampai sekarang menjadi kewajiban kurban. Nah, ternyata anak kambing yang yang disembelih itu yang masuk surga tanpa hisab, guys. Sapi Nabi Musa. Sapi Nabi Musa. Sapi milik Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Nah, kenapa sapi Nabi Musa bisa masuk surga tanpa hisab? Nah, kita dengar aja penjelasannya. Di video ini kan ada penjelasannya. Sama-sama kita dengerin aja. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang. Nabi Musa menjadi salah satu binatang yang juga akan masuk surga. Ketika itu ada seorang Bani Israel yang meninggal dunia. Mereka ingin mengetahui siapakah pembunuh orang tersebut. Lalu datanglah Bani Israel itu kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka supaya menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim dan dipukulkan kepada mayat tersebut. Lalu hiduplah orang mati itu dalam sekejap untuk mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Oh iya, kisah orang yang terbunuh yang tidak tahu siapa pembunuhnya, terus kemudian turun wahyu untuk menyembelih sapi ini, disembelih sapinya, terus kalau nggak salah ekornya dipukulin ke mayat tadi, terus mayatnya hidup dan ngasih tahu siapa yang membunuhnya. Oh, berarti ini sapi yang bakal masuk surga tanpa hisab itu, guys. Ikan paus Nabi Yunus. Ikan paus Nabi Yunus. Berarti ikan paus yang menelan Nabi Yunus hidup-hidup itu, guys. Kita dengerin aja. Ikan paus milik Nabi Yunus alaihissalam juga akan masuk ke dalam surga. Ia adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan. Setelah menelannya, lalu Allah memerintahkan paus tersebut untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam bagaikan anak burung yang baru keluar dari telur atau menetas karena terlalu lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihinya dan menumbuhkan sebuah pohon dari jenis pohon labu baginya untuk berteduh Nabi Yunus sehingga membuat ia kuat kembali. Keledai Nabi Udzair. Keledai Nabi Udzair. Nabi Uzair alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi. Kisah tentang keledai milik Nabi Uzair alaihissalam ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 259.
yang artinya, apakah kamu tidak perhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala Allah telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair alaihissalam. Oh, ternyata kisah orang yang ditidurkan ratusan tahun itu ada yang berpendapat bahwa itu adalah Nabi Uzair alaihissalam, dan kedelainya yang dihidupkan, yang disusun setelah jadi tulang belulang itulah yang nantinya bakal masuk surga, guys. Semut Nabi Sulaiman. Ingat, semut Nabi Sulaiman. Hewan selanjutnya yang juga pasti masuk ke dalam surga adalah semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang Anda ketahui, beliau adalah nabi yang bisa berbicara pada binatang. Salah satunya adalah semut. Ya, jadi salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman itu beliau bisa berbicara dengan binatang, dengan binatang-binatang. Kalau nggak salah ada juga kisah, nggak tahu kisah atau hadis gitu, Nabi Sulaiman mau lewat, terus Nabi Sulaiman berhenti karena ada sekumpulan semut, terus disuruh pindah dulu sama Nabi Sulaiman. Baru setelah semut-semut itu pindah, Nabi Sulaiman lewat. Nah, sekarang ini semutnya, semut yang itu apa yang lain lagi, kita lihat aja. Semut ini pernah membuat Nabi Sulaiman kagum saat bertanya padanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan beliau tentang rezeki. Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu? Semut pun menjawab, rizki di tangan Allah. Aku percaya rizki di tangan Allah. Aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini ada rizki untukku. Semut aja ditanya Nabi Sulaiman tentang rezeki, adakah rezeki untukmu? Semut aja bisa ngejawab rezeki di tangan Allah. Masa kita manusia nggak percaya sih guys kalau rezeki itu di tangan Allah? Mau kalah sama semut? Burung hudhud Ratu Balkis. Burung hudhud Ratu Balkis. Selain semut, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud, yakni sejenis burung pelatu. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balkis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Balkis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Saba yang beribu kota di Ma'rib, yang letaknya dekat dengan kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran Surah An-Nam ayat 20 hingga 31. Unta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan dakwanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah. Untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di manakah Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansyari. Di rumah inilah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. Anjing Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tahu kan kisah beberapa pemuda yang terkurung di dalam gua. Nah, ini
Gimana penjelasan videonya? Yuk sama-sama kita dengar. Binatang terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya dari Raja Kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun atau 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 22. Wallahu alam bissawab. Nah, itu tadi dia guys. Ada 10 hewan yang dijamin Allah untuk masuk ke surga tanpa hisab. Dan ternyata awalnya sebelum nonton video ini gue pikir itu jenis-jenis hewan guys. Misalkan kayak semut secara global semuanya gitu, atau unta semuanya, atau misalkan burung semuanya. Ternyata yang hewan yang masuk surga tanpa hisab itu adalah hewan-hewan peliharaan atau hewan-hewan miliknya para nabi atau para orang-orang yang diberi kelebihan. Tadi ada untanya Nabi Muhammad, ada anjing Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman, ada kambingnya Nabi Ibrahim gitu loh. Jadi intinya hewan-hewan milik para nabi atau hewan-hewan milik orang-orang yang diberi kelebihan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala guys, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, terus burung hudhud yang tadinya milik Ratu Balkis gitu loh. Terus semutnya Nabi Ibrahim, dan ternyata tidak global secara menyeluruh atau jenis hewan-hewan semuanya masuk surga guys. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman semua, dan teman-teman yang udah tahu mungkin bisa merefresh ingatannya kembali, dan untuk sebagai referensi teman-teman untuk menambah keyakinan di dalam diri teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.